manusia adalah tauhid. Sedangkan tauhid itu harus masuk dalam akal. Dari awal daripada yang namanya para nabi, daripada yang namanya para rasul, itu semuanya alhamdulillah itu menyempurnakan daripada misi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu nabi yang dimana satu nabi ini bahkan ditegur oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, ditegur oleh Allah dalam Al-Qur'an. Itu bukan maknanya ditegur ya, tetapi lebih diingatkan, ya, diingatkan. Semua nabi ini dari awal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ini selalu sukses untuk yang namanya membawa semuanya sukses ya. Cuman ada satu nabi yang ditegur oleh Allah dikarenakan adanya kejanggalan di dalam penyebarannya agamanya. Siapakah nabi tersebut? Yakni Nabi Isa alaihi salam. Yang dimana saking hebatnya, saking mulianya, saking dia itu adalah orang yang paling bagus, orang yang paling hebat. Itu sampai-sampai disangka menjadi Tuhan. Padahal risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal inilah problematik di mana akhirnya sebenarnya Allah tahu ya, ini cuma hikmahnya saja ya. Saya ulangi, ini hikmahnya saja, bukan berarti Allah itu gagal dalam mengirim para rasul atau apa. Enggak, itu semuanya sudah qadarullah. Semuanya sudah qadarullah. Cuman maksudnya akhirnya disempurnakan di syariat yang terakhir, yakni dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana akan datangnya atau akan hadirnya atau akan lahirnya Nabi sebagai seseorang yang paling sempurna dan penyempurna dari antara risalah-risalah yang lain sudah diterangkan di antara kitab-kitab yang lainnya. Dimulai daripada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab apalagi Injil, segala macamnya itu semuanya sudah diterangkan. Bahkan di dalam sufaha-sufaha atau yang diterima, sohifah yang diterima oleh Nabi Ibrahim itu bahkan menjelaskan tentang bakal lahirnya Nabi Muhammad SAW yang akan lahir daripada keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di dalam Nabi Ibrahim aja, kisahnya Nabi Ibrahim saja itu sudah ada tanda-tanda bahwasanya bakal lahirnya Nabi yang menjadi penyempurna atas risalah-risalah yang lain. Nah, jadi ini adalah tekniknya ya, ini adalah salah satu dasarnya kenapa kita itu sebelum kita memasuki topik akan lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kita lihat kalau misalkan mukjizat-mukjizatnya nabi-nabi yang lain. Ada Nabi Musa alaihissalam yang mukjizatnya bisa membelah lautan dengan melempar daripada tongkatnya. Ada yang namanya Nabi Soleh yang mempunyai mukjizat menurunkan unta dari langit. Apalagi mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan segala penyakit. Semuanya itu adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Tetapi manusia itu tidak mampu mencernanya. Nabi Soleh alaihissalam ketika beliau menurunkan mukjizat daripada yang namanya onta dari atas langit, itu orang-orang itu untuk membuktikan bahwasanya Allah itu adalah yang benar. Tetapi ketika diturunkan yang namanya Nabi onta itu, tetapi malah kaumnya itu pada melunjak, malah pada berantem. Kenapa? Padahal Nabi SAW ketika diturunkan onta, beliau ngomong, onta ini anak-anaknya boleh dimakan, susunya boleh diambil, tapi onta ini jangan disembelih. Itu adalah syaratnya daripada Nabi SAW. Tetapi yang namanya ya manusia ya, dan umumnya adalah kaumnya Nabi SAW itu tidak menuruti. Padahal sudah ditunjukkan mukjizatnya secara langsung, turun daripada yang namanya onta itu dari langit, itu benar-benar nyata. Turun sampai dilahirkan, sampai yang namanya onta itu bisa mengandung, punya susu yang banyak, gak habis-habis, ontanya punya anak banyak, segala macam. Tetapi yang namanya manusia bukan yang ikutin perintah Nabi, tetapi malah menyembelih onta tersebut. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Soleh. Begitu pula dengan yang namanya Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau mempunyai yang namanya mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati, mukjizat bisa menyembuhkan daripada segala penyakit.
Karena saking hebatnya mukjizat tersebut, orang-orang salah tafsir. Salah tafsir tentang apa? Tentang yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Dianggapnya Nabi Musa itu sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihissalam itu sebagai yang namanya Tuhan, karena bisa menghidupkan orang yang mati. Dan hal inilah yang memperparah daripada yang namanya syariat-syariat yang lainnya. Sampai akhirnya sekarang muncullah agama-agama yang baru yang padahal asalnya itu dari samawi tetapi malah disalahgunakan. Tetapi kalau misalkan kita merujuk daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sangat sempurna secara manusiawinya, yang sangat tidak memiliki kekurangan apa-apa sebagai daripada yang namanya manusia. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat ummi. Apa sifat ummi? Tidak bisa membaca dan menulis. Itu sifat itu merupakan kekurangan atau kelebihan? Kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Orang nggak bisa baca, kekurangan apa kelebihan? Kekurangan. Hah? Kekurangan. Kekurangan. Apakah Nabi Muhammad SAW kekurangan ketika tidak bisa baca dan tulis? Hah? Sifatnya itu kan sifatnya kekurangan. Nabi Muhammad SAW itu punya sifat yang kekurangan. Apakah Nabi Muhammad SAW itu berarti memiliki kekurangan? Tapi kan nggak bisa baca. Dia bisa sendiri. Tapi kan nggak bisa baca. Bisa sendiri. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya. Kira-kira itu sifat kekurangan atau bukan? Sifat kekurangan atau bukan? Kekurangan. Justru sifat tersebut adalah sifat kelebihan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sifat kelebihan. Kenapa? Kalau misalkan kita merujuk daripada kitab-kitab yang dijelaskan oleh as-salafun saleh, al-ummiyu maknahu yakni al-madhu. Apa madhu? Madhu makna al-ummi ini artinya adalah suatu pujian. Pujian untuk apa? Pujian untuk ketauhidan. Ya, pujian untuk ketauhidan. Kita kemarin belajar tauhid tentang yang namanya aqidatul Awam. Loh, bagaimana sifat kekurangan justru yang ada di Nabi malah menjadi kelebihan, malah menjadi yang namanya pujian.